Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah benar kalau suami berkurban, anak dan istri akan kebagian pahala? Jadi istri dan anak tidak kurban pun tidak apa-apa, sedangkan saya ingin berkurban atas nama saya. Tapi kata suami itu pahalanya hanya untuk saya sendiri. Bagaimana Ustadz? Sebenarnya Bu, ya kalau suami ibu berkurban, kewajiban ibu dan anak-anak itu sudah gugur. Ya tentu saja ibu dan anak-anak mendapatkan pahala. Ya, karena kewajiban kurban itu kan ada syaratnya untuk yang mampu. Man kana lahu sa'ah. Sa'ah itu keleluasaan. Lalu dia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana. Kata Nabi, jangan dekat-dekat ke tempat sholat kami. Itu ancaman bagi orang-orang yang mampu berkurban tapi tidak berkurban. Tapi kalau Anda tidak berkurban karena tidak mampu, ya gugurlah kewajiban itu. Anda tidak berkurban karena berebut dengan biaya kontrakan, ya tidak wajib Anda berkurban, ya. Tidak ada keutamaan untuk berkurban, bayar kontrakan dulu gitu. Kalau Anda berebut harus bayar anak kuliah, ya bayar dulu anak kuliah gitu. Karena membayar biaya sekolah itu lebih wajib daripada kurban. Tapi kalau Anda punya keleluasaan, maka minimal satu rumah adalah satu binatang kurban, ya. Ternyata istri itu nabung juga. Mama ge mau kurban, ya dapat pahala lah Anda. Suami Anda dapat, ya dapat juga. Kalau uangnya itu memang sebenarnya dari suami-suami juga kan gitu. Ya nggak? Ternyata anak Anda juga nabung, mau berkurban, ya silakan. Jadi dalam ibadah yang punya dimensi sosial, kan kurban itu ibadah yang punya dimensi sosial, maka lebih juga nggak masalah. Ya. Contoh, sebenarnya seseorang itu berkurban cukup dengan kambing. Saya, satu keluarga cukup dengan seekor kambing. Udah memadai. Yang musinnah, yang cukup umur. Ya, yang bagus, yang sehat, yang berdaging, kan itu musinnah. Minimal usia domba itu 1 tahun. Kalau sapi 2 tahun. Kalau unta 5 tahun. Ya. Itu namanya musinnah. Saya cukup sebenarnya. Kewajiban saya gugur dengan berkurban seekor kambing. Tapi karena saya oleh Allah dititipi rezeki yang berlebih, ya saya pikir, saya mah mau sapi aja. Sapi dah. Boleh. Boleh. Tidak apa-apa. Atau saya kurbannya bukan 1 kambing, 3 kambing. Boleh, boleh. Jadi ibadah yang sifatnya ada dimensi sosial, lebih itu nggak masalah. Anda punya kewajiban zakat. Sebut sajalah zakat Anda itu dari penghasilan 500.000 misalnya. Tapi Anda ngeluarinya 1 juta. Saya mah 1 juta aja deh. Boleh, boleh. Tidak disebut bid'ah, tidak disebut nambah-nambahi ibadah. Tidak. Karena itu ada dimensi sosial. Beda lagi dengan ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh itu seperti sholat, ya, puasa gitu. Sholat subuh. Saya mah mau 4 rakaat aja. Salah. Karena subuh mah hanya 2. Nggak boleh ditambah-tambahi jadi 4. Gitu loh. Nah jadi untuk ibadah mahdoh itu nggak boleh ditambahi. Saum, ya, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Teman-teman kita udah pada buka pas adzan maghrib. Saya belum. Saya mah nanti aja. Lebih afdol saya bukanya jam 10 malam. Salah. Kenapa? Karena kalau ibadah mahdoh itu harus sesuai yang dicontohkan Nabi. Tawaf itu 7 putaran. Walaupun Anda masih gagah, masih kuat, saya mah mau 10 putaran. Salah.
Kenapa? Karena tidak mengikuti aturan. Tapi kalau ibadah yang sifatnya bukan ghair mahdud, ibadah yang punya dimensi sosial seperti kurban, itu Anda boleh lebih. Ya, boleh lebih. Atau misalnya zakat, infak, sedekah, itu boleh Anda lebihkan gitu. Kenapa? Karena dia punya impact sosial, ya, gitu. Wallahu a'lam bishawab.